Akan disebutkan nanti dosa-dosa hati banyak, yang mungkin sebagian kita terkadang jatuh dalam dosa-dosa hati tersebut dalam keadaan kita tidak sadar. Beliau juga akan sebutkan nanti dosa-dosa lisan, dan juga akan disebutkan dosa-dosa yang lain yang perlu kita ketahui agar kita selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala dan juga selamat dari siksaannya. Kemudian kita masuk pada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Kata beliau, Kitabul Kabair, Kitab Al-Kabair. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum al-ayah. Wa qaulihi ta'ala, dan juga Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Pada ayat yang pertama Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang Allah telah larang kepada kalian, maka niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa nudkhilakum madkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, maksudnya surga. Dan pada ayat yang kedua kata penulis, wa qaulillahi ta'ala, Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga dia menjauhi hal-hal yang keji, illa lamam, kecuali al-lamam, maksudnya dosa-dosa kecil, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ketahuilah sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rawa Ibnu Jarir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsirnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala al-kabairu kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw adzabin. Kata Ibnu Abbas, al-kabair, dosa-dosa besar, adalah seluruh dosa yang Allah tutup dengan ancaman neraka, ataupun ancaman laknat, ataupun ancaman kemurkaan, ataupun ancaman azab. Walahu anhu, dan juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, hiya ila sab'imiatin aqrabu minha ila sab'i. Dosa-dosa besar itu jumlahnya mendekati sekitar 700, dan itu pendapat yang lebih dekat dibandingkan pendapat yang mengatakan 7. Kemudian kata Ibnu Abbas, ghairu annahu la kabirata ma'al istighfar. Sesungguhnya tidak ada dosa besar jika dosa besar itu disertai dengan istighfar. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Wali Abdur Razzaq anhu hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'i. Dan juga diriwayatkan dari Abdur Razzaq, Abdur Razzaq mengatakan dosa besar itu mendekati angka 70 dibandingkan para ulama yang berpendapat bahwasanya dosa besar itu hanya 7. Ya, jadi kita baca pertama tentang ungkapan dari muqaddimah yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini. Dari muqaddimah yang beliau sebutkan, kita sudah sebutkan atau sudah siapkan beberapa poin penting yang perlu kita jelaskan dari muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Poin pertama, kita akan membahas tentang apa makna al-kabair. Ya. Al-kabair, kata para ulama, hiya jam'u kabira. Jamak dari kata kabira. Dan kabira itu kalau disebutkan dalam nas-nas, yang dimaksud dari kata al-kabira adalah dosa besar. Ya. Jadi semua kata kabira di dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis, yang dimaksud adalah dosa besar. Demikian pula lafaz al-kabair. Lafaz al-kabair jamak dari kata kabira, jika dimutlakkan dalam nas-nas,
maka yang diinginkan adalah dosa-dosa besar. Ya, meskipun tidak disebutkan kabairuz dzunub, dosa-dosa besar, tapi kata kabair itu sudah dimaklumi oleh para ulama atau dimaklumi oleh kaum muslimin bahwasanya kalau disebut al-kabair maksudnya adalah dosa-dosa besar. Ketika beliau menyebutkan tentang al-kabair dan juga di dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi disebutkan kata al-kabair, dosa itu ada dosa-dosa besar, berarti ini isyarat bahwasanya ada juga dosa-dosa kecil. Ya, kalau ada dosa-dosa besar berarti ada dosa-dosa kecil, dan dosa-dosa kecil itu biasa disebutkan oleh para ulama dengan istilah shaghair. Kalau dosa besar tadi kabair, kalau dosa kecil shaghair. Kemudian pembahasan yang kedua, apa saja ketentuan-ketentuan kabair dan apa perbedaannya dengan shaghair. Jadi kapan satu dosa itu dikatakan sebagai dosa besar dan kapan sesuatu dikatakan sebagai dosa kecil. Ya, kita perlu tahu supaya kita bisa menghindari dosa-dosa tersebut dan agar kita terselamatkan dari azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam kitab ini, Al-Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Ibnu Abbas mengatakan tentang pengertian dosa besar apa itu. Ya, sebenarnya dosa-dosa besar sangat banyak pengertiannya disebutkan oleh para ulama, tapi para ulama bersepakat bahwasanya pengertian yang terbaik atau pengertian paling bagus tentang dosa-dosa besar adalah pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan sudah dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-kabair kullu dzanbin khatamahu Allahu binar. Setiap dosa yang Allah tutup penyebutannya dengan ancaman neraka. Jadi dosa besar itu adalah setiap dosa yang Allah tutup penyebutannya dengan ancaman neraka. Au la'natin, atau dosa yang disertai dengan laknat. Au ghadabin, atau kemurkaan. Au azabin, atau azab. Ya. Jadi dosa besar itu kata Ibnu Abbas, dosa besar adalah setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya atau tutup penyebutannya dengan ancaman neraka, laknat, kemurkaan dan juga azab. Jadi kalau kita dapat dalam hadis-hadis dan juga dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan api neraka, dengan laknat dan juga yang kita sebutkan tadi, berarti itu disebut dengan dosa besar. Coba kita sebutkan di antara contohnya. Di antara contoh dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan ancaman neraka, di antaranya adalah memakan harta anak yatim. Ya, ini disebutkan di surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu sama saja dia sedang memakan atau memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Bahkan Allah bermisalkan orang-orang yang memakan harta anak yatim sama seperti orang-orang yang memasukkan api neraka ke dalam tubuhnya. Berarti ini menunjukkan memakan harta anak yatim, meskipun anak yatim itu keponakan, meskipun anak yatim itu keluarga terdekat, kalau dia anak yatim kita makan hartanya dengan cara yang zalim, kata Allah sama seperti orang yang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Berarti ini dalil bahwasanya memakan harta anak yatim adalah dosa besar. Karena ada apa? Ada penyebutan ancaman ya neraka. Contoh yang kedua, dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah atau Nabi dengan ancaman laknat. Di antaranya adalah 4 perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, "La'anallahu man la'ana walidayhi." Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, ketika Nabi menyebutkan hadis ini, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya?" Kata Nabi,
maksudnya melaknat orang tuanya, maksudnya dia mencela orang tua orang lain, sehingga orang lain itu membalas dengan mencela orang tuanya. Ketika orang ini dia mencela, menghina orang tua orang lain, itu sebab orang tuanya dilaknat atau orang tuanya dicela. Maka perbuatannya ini ketika dia mencela orang tua orang lain, sebab orang tuanya dicela, berarti sama saja dia sedang mencela orang tuanya sendiri, dan ternyata mencela orang tuanya orang lain di antara perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Kemudian juga kata Nabi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Berarti menyembelih untuk sesajen, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk selain Allah, dosa besar atau tidak? Dosa besar, karena dilaknat. Di antara juga kata Nabi, la'anallaha man awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi ahlul bid'ah. Ya, berarti kalau ada orang membela ahlul bid'ah, kemudian dia dukung dalam kebid'ahannya, atau dia perjuangkan pendapat ahlul bid'ah tersebut, dosa besar atau tidak? Dosa besar, karena dia juga dilaknat oleh Allah. Kemudian kata Nabi, wala'anallah man ghayyara manarul ard, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah patok-patok tanah. Ya, patok-patok tanah ya biar satu jengkal. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, man akhadha arda akhihi zulman tawaqahu Allahu yaumal qiyamati bisabi aradin. Kata Nabi, barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah saudaranya secara zalim, satu jengkal saja dikasih pindah patok tanahnya, kata Nabi, Allah akan pikulkan kepadanya nanti pada hari kiamat 7 lapis bumi. Ya, 7 lapis bumi. Sudah dilaknat, diancam lagi dengan azab pada hari kiamat dengan cara dipikulkan bumi 7 lapis. Berarti menunjukkan memindahkan patok tanah dosa besar atau tidak? Dosa besar. Tapi sekarang orang malah bergampangan nih, jangan dibodoh-bodohi, kasih pindah ke itu patok tanah. Masuk begitu. Bilang jangan mau rugi terus, harusnya kita ambil untung sedikit. Ada orang bahkan mengambil tanah melebihi 1 jengkal, ada mungkin bermeter-meter. Mereka kira gampang itu ambil pertanggungjawabannya, ambil patok tanah ya, ambil tanahnya orang. Nabi sebutkan 1 jengkal saja kita ambil tanahnya orang dengan secara zalim, itu sudah dilaknat dan akan diazab oleh Allah pada hari kiamat. Di antara dosa-dosa yang disebutkan disertai dengan laknat juga, seperti kalau istilahnya kita sekarang bencong ya. Bencong atau tomboy. Kalau di Thailand apa namanya itu? Di Thailand kan ada 18 kemaluan, apa? Iya, 18 gender. Ada apa namanya itu kira-kira? Hah? Bukan. Nama-nama kelaminnya. Kan ada laki-laki, ada perempuan, ada lady boy, apalagi namanya itu? Ada tomboy, pokoknya ada 18. Hah? Ya seperti itulah. Pokoknya ada 18 gender di sana di Thailand. Bayangkan Nabi mengatakan, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wa la'anal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Sesungguhnya Allah melaknat laki-laki yang berusaha menyerupai para wanita. Maksudnya laki-laki ya bencong lah bahasanya, atau waria. Entah ditiru gaya bicaranya, ditiru gaya pakaiannya, ditiru sifat-sifatnya. Kata Nabi, orang laki-laki yang meniru perempuan dilaknat. Tapi sekarang kita tidak, malah ada yang dijadikan bakat. Ini orang bakatnya bisa tiru-tiru bencong, malah bisa cari uang dari jalur itu. Padahal ternyata itu dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Nabi mengatakan, wala anallahu mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Allah melaknat wanita-wanita yang berusaha meniru laki-laki, menyerupai laki-laki. Nah, seperti perempuan tomboy. Perempuan dia pakai cukur laki-laki. Dia memakai pakaian laki-laki, berlagak seperti laki-laki.
Ya, ini semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malas terkadang kita sekarang kasih uzur, "Oh, enggak apa-apa itu dari kecil begitu. Memang sukanya dia pakai-pakai begitu." Enggak. Tidak boleh. Andai kata ada orang yang memiliki kebiasaan tersebut, kebiasaannya harus tunduk kepada syariat. Tidak boleh syariat yang tunduk kepada kebiasaan. Kalau seandainya misalnya kebiasaan yang harus dituruti di atas syariat, orang akan beda-beda penampilannya sekarang. Tapi dengan syariat kita diatur, dengan syariat kita dikontrol dengan baik supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diantara contohnya, tadi sudah laknat ya. Contoh dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah yang ditutup dengan kata ghadab atau kemurkaan. Di antaranya adalah dosa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'aziman." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia akan kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepada orang tersebut, Allah melaknatnya dan Allah akan siapkan baginya siksaan yang sangat besar. Nah, sebenarnya ini bukan cuma dalam ayat ini bukan cuma Allah murka kepadanya saja, tapi di dalam ayat ini disebutkan beberapa balasan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Bahkan di sini disebutkan dia akan tinggal di neraka dengan waktu yang lama, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya dan Allah siapkan baginya azab yang sangat besar. Berarti ini dalil ketika Allah murka kepada seorang hamba atas perbuatan dosa membunuhnya, menunjukkan membunuh seorang mukmin dengan sengaja termaksud dari dosa-dosa besar. Kemudian di antara contoh dosa-dosa yang diancam dengan siksaan juga, seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'azzaban. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Tidaklah mereka disiksa karena dosa-dosa besar. Maksudnya orang menganggapnya bukan dosa besar. Orang menganggapnya dosa kecil, tapi ternyata dosa tersebut adalah dosa yang sangat besar. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, bala amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah seorang dari penghuni kubur ini dia disiksa disebabkan karena dia selalu mengadu domba orang lain. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana la yastatiru minal baul. Wa fi lafdhin la yastanzi'u minal baul. Adapun yang satu, dia disiksa disebabkan karena dia tidak selalu melindungi dirinya dari air kencingnya. Nah, berarti ketika dua orang ini disebutkan oleh Nabi, dua orang sedang disiksa karena dahulu dia selalu melakukan namimah, adu domba. Dan juga yang satu ketika dia habis buang air kecil, dia tidak bersuci atau dia tidak melindungi dirinya dari air kencing tersebut, menunjukkan ketika mereka disiksa, dua perbuatan ini adalah dosa besar karena dia diazab di alam kuburnya disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Jadi yang dimaksud dosa besar, ya, apa tadi? Setiap dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, laknat, kemurkaan dan juga ya azab. Kemudian jamaah sekalian, apa perbedaan antara kabair dan sogoir? Apa perbedaan antara dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil? Di sini kita akan sebutkan dua perbedaannya. Perbedaan yang pertama, kabair adalah larangan dari Allah yang disertai dengan ancaman. Jadi dosa-dosa besar itu adalah Allah melarangnya dan Allah sertakan dengan ancaman-ancaman. Dan ancaman-ancamannya kita sudah sebutkan tadi ada 4 dan bahkan lebih.
diancam dengan neraka, diancam dengan laknat, diancam dengan azab, diancam dengan kemurkaan Allah. Sedangkan sogoir, dosa-dosa kecil, adalah larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang hamba-hambanya, tapi tidak disertai dengan ancaman. Ya, Allah cuma melarang tapi tidak ada ancamannya. Ya, di antaranya misalnya di antara dosa-dosa kecil melihat hal-hal yang haram, ya. Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum wallahu khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, karena sesungguhnya menundukkan pandangan itu lebih mensucikan mereka dan juga lebih menjaga mereka, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, dalam ayat Allah tidak menyebutkan kalau ada orang yang matanya jelalatan sembarang dia lihat akan diazab seperti ini, tidak ada. Tapi Allah hanya menganjurkan untuk menundukkan pandangan, berarti maksudnya tidak boleh melihat hal-hal yang haram. Berarti dalilnya itu tadi memandang hal-hal yang haram adalah sogoir, dosa-dosa kecil, karena dia adalah larangan tapi tidak ada ancaman yang menyertainya. Perbedaan yang kedua, kabair akan digugurkan dengan taubat khusus. Jadi dosa-dosa besar itu akan diampuni oleh Allah dengan taubat yang khusus. Sedangkan sogoir, dosa-dosa kecil, itu bisa digugurkan atau bisa diampuni dengan amalan-amalan ketaatan. Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia ingin dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah, itu dia harus melakukan taubat khusus sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Ya. Misalnya orang mencuri kan kata Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Laki-laki yang mencuri dan juga perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai bentuk balasan dari atas perbuatan mereka. Jadi kalau ada orang yang pernah mencuri dengan jumlah tertentu, kalau dia ingin taubat, ya, maksudnya kalau dia kedapatan itu, kalau dia ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Atau dengan tiga cara. Entah dengan cara dia mengembalikan barang yang pernah dia curi, atau yang kedua dia dimaafkan oleh orang yang memiliki barang yang dia curi tersebut, atau yang ketiga dengan diberikan hukum had, dipotong tangannya. Kalau dia ingin tobat kemudian kalau dia ingin tobat kemudian dia tidak melakukan salah satu dari tiga ini, mengembalikan barang, minta penghalalan, atau dipotong tangan, berarti dia mencuri, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat, Imam An-Nawawi menyebutkan syarat taubat ada 3. Imam Utsaimin syarahnya 5. Kata Imam Nawawi, syarat taubat yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Kemudian yang kedua, al-azmu alal audi fil mustaqbal. Dia bertekad untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan mendatang. Kemudian yang ketiga adalah at-tarku, dia meninggalkan dosa tersebut. Kalau ada orang misalnya dia habis melakukan dosa, dia tidak menyesal, malah dia banggakan dosa-dosanya di hadapan orang. Kemudian dia melakukan, saya pernah begini. Saya pernah dulu melakukan dosa. Tapi tidak ada yang bisa kalah saya itu. Bagaimana saya? Dia berkata-kata seakan-akan menyesal, tapi dia bangga-banggakan dosanya. Berarti ditanda dia belum bertobat kepada Allah. Kalau ada orang yang bertobat, misalnya dia mengatakan saya bertobat, tapi dia masih melakukan dosa yang sama, itu juga dia belum meninggalkan secara penuh dosa tersebut, itu juga tanda dosanya, taubatnya belum diterima. Atau bahkan kalau ada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, kemudian dia masih bertekad untuk mengulangi dosa tersebut di masa yang akan mendatang, ya itu juga
tanda taubatnya tidak diterima, karena di antara syarat taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut di masa yang mendatang. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan 3 syarat ini dosa-dosa yang terkait dengan antara kita dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak manusia, maka ada 3 jenis lagi. Ada dosa terkait dengan kehormatannya, mungkin kita pernah gibahi. Cara bertobat dari dosa ghibah ada 2. Kalau kata Ibnu Utsaimin, kalau orang tersebut belum tahu kita pernah gibahi, tidak usah kita pergi minta maaf, tapi cukup kita perbaiki namanya di hadapan orang-orang yang pernah kita gibahi. Tapi kalau orang tersebut sudah tahu kita pernah gibahi dia, maka cara tobatnya cuma 1, kita pergi minta maaf. Itu terkait dengan kehormatan. Adapun terkait dengan barang atau harta yang kita ambil, caranya juga 2. Yang pertama, kita minta penghalalan dari orang tersebut. Misalnya bilang, saya minta maaf, saya pernah ambil uangnya antum berjuta-juta mungkin begini, ya, dan saya tidak bisa kembalikan. Saya minta penghalalannya antum. Kalau dia halalkan, bilang, oh ya tidak apa-apa, berarti tobatnya antum telah diterima. Kalau dia tidak menghalalkan harta tersebut, kemudian dia minta ganti, maka kewajiban kita adalah mengganti harta yang pernah kita ambil. Karena kalau kita pernah mengambil hartanya orang, kemudian kita tidak ganti, dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Kapan dosa kita diampuni? Kalau kita mengganti harta orang yang pernah kita ambil dari orang tersebut. Ya, intinya dia, kesimpulannya tadi, al-kabair itu akan diampuni atau digugurkan dosanya oleh Allah dengan taubat yang khusus. Sama seperti kalau orang berzina, cara taubatnya bagaimana? Entah dirajam atau dengan dicambuk, ya. Sama seperti orang yang minum khamar, cara taubatnya diapakan? Dicambuk juga. Orang yang pernah membunuh, cara taubatnya dikisos, dibunuh kembali, dan seterusnya. Sedangkan as-saghair, dosa-dosa kecil, dia bisa digugurkan dengan amal-amal soleh. Saghair meskipun kita tidak taubat, tapi ada amal-amal soleh yang kita kerjakan, dengan amal-amal soleh tersebut, dosa-dosa kecil kita akan terhapuskan secara otomatis. Makanya Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wa ramadanun ila ramadan. Apalagi al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma lima jituni batil kabair. Kata Nabi, salat 5 waktu, satu umrah ke umrah yang lain, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, itu adalah sebab diampuninya dosa-dosa sepanjang orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Apa maksudnya diampuninya dosa-dosa di sini? Dosa-dosa apa yang diampuni? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Kalau dosa besar kita pernah lakukan dan kita ingin diampuni oleh Allah, caranya dengan taubat khusus. Yang sebenarnya dalam ucapan anak taubat khusus ada rinciannya lagi, tapi nanti insya Allah. Tidak bisa dimutlakkan sekarang. Mungkin kalau ada yang tidak paham, mungkin kita jelaskan di tempat lain. Kemudian setelah kita sebutkan pengertian dosa besar dan perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, pada awal kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menyebutkan kepada kita tentang apa saja tujuan utama kita mempelajari kitab ini dan apa gambaran besarnya. Fungsinya kita belajar tentang dosa-dosa besar apa? Ya. Supaya kita tahu, supaya kita semangat juga. Kita ini belajar ada tujuannya dan ada arahnya yang jelas. Sama juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Antum mempelajari ilmu apapun, antum harus tahu tujuannya saya belajar kitab ini apa. Ternyata di dalam kitab ini beliau sudah sebutkan tujuannya pada ayat-ayat yang beliau bawakan di awal-awal kitab. Jadi di awal kitab beliau menyebutkan 2 ayat dan satu asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan yaitu ayat di surat An-Nisa ayat 31. Ya, surat An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum madkhalan karima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian dan juga kami akan memasukkan kalian ke dalam surga. Nah, ternyata dalam ayat ini di antara faedah yang kita bisa ambil, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya menjauhi dosa besar di antara sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Karena Allah mengatakan nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian kata Allah, wa nudkhilakum madkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga Allah, tempat yang mulia, maksudnya surga. Maksudnya menjauhi dosa besar di antara sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga. Bayangkan, Allah tidak menyebutkan kalau ingin masuk surga harus jauhi dosa besar dan dosa kecil. Allah cuma mengatakan apa? Jauhi dosa-dosa besar, kalian akan masuk surga. Subhanallah. Kenapa Allah menyebutkan jauhi saja dosa-dosa besar, kalian bisa masuk surga? Karena yang namanya dosa-dosa kecil kita tidak bisa lepas ya. Apalagi sekarang dunia internet, dunia sosial media, terlalu banyak dosa-dosa terhambur. Entah dosa mendengar musik, entah dosa melihat wanita-wanita yang membuka aurat, entah mungkin ghibah kita dengar di situ, entah mungkin banyaklah dosa-dosa, kedustaan tersebar di mana-mana. Mungkin juga orang stand up komedi kita sering nonton-nonton di sosial media, banyak dosa-dosa kecil terhambur. Akan tetapi ingat, di antara rahmat Allah, bayangkan cukup kita menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan, atau dosa-dosa besar, Allah bisa memasukkan kita ke dalam surga meskipun kita memiliki banyak dosa-dosa kecil. Ya, jadi di antara pelajaran besarnya adalah ternyata dengan mengetahui atau mengenal dosa-dosa besar itu sebab kita bisa masuk surga. Ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengenal dosa-dosa besar, kita saja tidak tahu. Makanya kita pelajari kitab ini, tujuannya apa tadi? Dengan mengenal dosa-dosa besar, kita bisa amalkan, kita bisa jauhi, dan apabila kita sudah menjauhi dosa-dosa besar tersebut, itu sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala meskipun kita memiliki dosa-dosa kecil. Kemudian pada ayat yang kedua di surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam innallaha wasi'ul maghfirah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan yang keji, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Maksudnya dia dosa-dosa kecil dia masih kerjakan, adapun dosa-dosa besar dia jauhi. Innallaha wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Kata sebagian ulama, ucapan Allah innallaha wasi'ul maghfirah, sesungguhnya ampunan Allah itu maha luas, ayat ini adalah dalil bahwasanya menjauhi dosa-dosa besar itu sebab digugurkannya dosa-dosa kecil. Bahkan di dalam syarah Al-Kabair karya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan makna kata al-lamam itu dalam ayat di surat An-Najm adalah as-saghair, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar kecuali al-lamam, maksudnya dosa-dosa kecil. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, innas saghair tukaffaru bimukaffiratin katsirah. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang banyak. Di antara sebab diampuninya dosa-dosa kecil beliau menyebutkan 3. Yang pertama, ijtinabul kabair, menjauhi dosa-dosa besar sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Yang kedua, as-shalawatul khams, dan juga amal-amal ketaatan yang lain. Salat 5 waktu dan amal-amal ketaatan yang lain itu juga sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, al-masaibul lati tanzilu bil insani minal amrad wal asqam wal humum wa matil aqarib
hatta syaukati yushaquhal muslim kama warada fil hadis fa kullu hadhihi min mukaffiratis shaghair. Kata Syekh Shalal Fauzan, segala musibah-musibah yang menimpa seorang hamba, entah dari musibah yang berupa penyakit, kesedihan, kematian kerabat-kerabat, sampai duri yang menusuk seorang muslim, semua itu adalah penggugur dosa-dosa kecil. Ya. Jadi jangan kita katakan kita dapat musibah apapun, ya. Bahkan kata Nabi, hatta syaukati yusyaqwa, bahkan duri yang menusuk kita itu di antara sebab dosa-dosa kita diampuni. Tapi yang dimaksud dosa-dosa kecil. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ma min muslim atau ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syaukati yusyaqwa illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim ditimpa penyakit, kesedihan, kelelahan, kekhawatiran, bahkan duri yang menusuknya, kecuali semuanya itu sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Berarti makanya kalau kita kena musibah, meskipun kecil, meskipun mungkin kita kehabisan bensin di pinggir jalan, kemudian kita mendorong, jangan kita mengeluh. Ya. Harusnya kita bersangka baik kepada Allah, atau bahkan kita bersyukur. Ya, bayangkan mungkin kita habis melakukan dosa-dosa sebelumnya, mungkin kita habis ceritai aib orang, mungkin kita habis melihat hal-hal yang haram, atau mungkin kita memakan sesuatu tanpa izin, mengambil hak orang tanpa izin. Dengan kita dikasih musibah, misalnya habis bensin, kemudian kita mendorong berkilo-kilo, itu sebab keletihan yang kita rasakan, rasa capek, itulah sebab dosa-dosa kita diampuni. Dan masih banyak musibah-musibah yang lainnya. Kemudian di antara faedah yang ketiga, tidak apa-apa ini kita lewati. Faedah yang ketiga dari ayat ini, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga meskipun kita memiliki dosa yang kecil. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kita ini sulit lepas dari dosa kecil. Kalau dosa besar mungkin bisa. Itulah bedanya. Kalau dosa kecil sulit kita berlepas diri. Bahkan jangankan kita keluar rumah, kita tinggal di rumah saja, dalam kamar kita bisa berbuat dosa. Zaman dahulu kalau orang mau berbuat dosa, itu bisa dia keluar dulu dari rumahnya capek-capek kemudian dapat dosa. Bahkan sebagian ulama menyebutkan di zaman Arab jahiliyah terdahulu atau di zaman dahulu, itu ada tempat-tempat memang yang dikhususkan tempat-tempat dosa. Mungkin kalau di sana diskotik atau tempat minum atau tempat malam lah. Mungkin zaman dahulu kalau mau pergi berbuat dosa, pergi ke sana dulu, harus butuh usaha. Kalau ingin menggibahi orang, dia keluar dulu dari rumahnya, dia pergi ke rumah tetangga untuk gibahi orang. Kalau sekarang kan tidak. Kalau mau gibahi orang, biar sambil tidur. Mungkin sambil memasak, sambil cet-cetan. Mungkin sambil baring-baring, cet-cetan, gibahi orang. Bisa. Nah, makanya di antara rahmat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga tanpa membawa dosa-dosa kecil. Yang penting jadi dosa-dosa besar, kita bisa masuk surga ya yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Makanya Imam Muhammad bin Wasi' pernah berkata, "Laula lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Subhanallah. Kata Muhammad bin Sirin, seandainya dosa-dosa itu memiliki bau, niscaya tidak ada seorang pun yang akan duduk denganku. Bayangkan setiap dosa yang kita lakukan, langsung efeknya muncul bau dari aroma tubuh kita. Kira-kira seperti apa bau badan kita coba? Jangankan bau, andai kata misalnya satu dosa yang kita lakukan, Allah langsung balas dengan satu jerawat. Saya jerawat di sini. Wah, sudah penuh kayaknya muka kita di jerawat. Penuh. Mungkin sudah sampai di tangan. Apalagi kalau dosa kita dibalas langsung dengan benjol. Satu berbuat dosa langsung benjol di sini. Mungkin kepala kita kayak apa deh? Kayak jamur mungkin. Belum di kepala, belum di tempat-tempat yang lain, subhanallah. Tapi di antara rahmat Allah adalah Allah cuma menjadikan dosa-dosa itu dicatat dulu. Dicatat saja. Kapan dibalasnya? Dibalasnya bisa mungkin di dunia langsung atau di akhirat. Subhanallah, rahmat Allah ini. Makanya kita bersyukur. Makanya
mumpung masih ada waktu, cepat-cepat bertobat kepada Allah ya. Jangan sampai kita tunda-tunda tobat, ternyata kematian datang, terlanjur dosa sudah ditulis, belum diampuni. Akhirnya nanti kita menyesal nanti di hadapan Allah karena kita belum sempat bertobat. Kemudian ada ucapan, ini salah satu ucapan penting ya. Kita lewati beberapa ucapan ini, mungkin tidak terlalu penting untuk dibahas. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, annahu la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la kabirata ma'al istighfar, tidak ada lagi dosa besar jika disertai dengan istighfar. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Maksudnya kalau ada orang pernah melakukan dosa besar, kemudian dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha, maka orang ini tidak boleh lagi dicap sebagai pelaku dosa besar. Ya, dan ini salah satu ucapan yang rinci betul dari Ibnu Abbas. Karena kebanyakan kita dalam bermuamalah, orang sudah bertobat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, kadang masih diungkit ya. Apalagi kalau misalnya orang yang sudah tobat itu sudah kenal sunnah, sudah kenal dakwah, sudah mengamalkan amalan-amalan sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian orang mengatakan, enggak usah didengar itu, pemabuk dulu, peminum, pencuri, tukang begal, enggak usah didengar itu. Kira-kira pantas atau tidak? Tidak pantas. Orang yang sudah taubat, orang yang pelaku maksiat, pelaku dosa besar, apabila sudah taubat, ya tidak boleh lagi dicap sebagai pelaku dosa besar. Akan tetapi kenyataannya kita berbeda. Terkadang orang sudah taubat tapi masih dicap sebagai pelaku dosa besar. Apalagi kalau sudah disinggung masalah jenggotnya, bilang enggak percuma jenggotnya itu, pezina dulu itu, pencuri dulu itu, dan cap-cap yang lain. Kata Ibnu Abbas, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada lagi cap dosa besar bagi orang yang sudah istighfar, orang yang sudah taubat kepada Allah. Kemudian ucapan beliau lagi, wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil jika disertai dengan terus-menerus. Ini salah satu penting, ucapan penting ini. Apa maksudnya? Tidak ada dosa kecil jika disertai dengan terus-menerus. Maksudnya, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar kalau dilakukan secara terus-menerus. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar kalau dia dilakukan secara terus-menerus. Contoh, ada orang sering nonton film porno. Menonton film porno dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Tapi dia lakukan tiap hari. Apalagi kalau sambil masturbasi, sambil onani, begitu terus. Meskipun ini sogoir, dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar. Kenapa dia menjadi dosa besar? Kata para ulama, karena ketika dia melakukan dosa kecil itu sudah tidak ada lagi rasa takutnya kepada Allah. Dia melakukannya dalam keadaan dia meremehkan, seakan-akan bukan dosa ini. Ya, ini bukan maksiat, ini cuma kebiasaan, cuma pelampiasan hawa nafsu saja. Bahkan saya pernah nonton berita itu, ada artis janda. Dia ditanya, kan sudah janda lama begitu. Dia ditanya, bagaimana Anda memuaskan hawa nafsu? Dia bilang, saya bisa memuaskan sendiri dengan alat-alat yang saya sudah beli. Maksudnya dia melampiaskan hawa nafsunya dengan bermaksiat. Seakan-akan itu kebiasaan, bilang, namanya tahu janda, terserah dia. Mau bagaimana dia salurkan syahwatnya. Bayangkan, ini bahkan kegiatannya itu kita sebut masturbasi. Bukan lagi dianggap dosa oleh orang-orang, bahkan sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Kalau sudah sampai di level itu, sudah besar lagi dosanya. Sudah sangat besar lagi kalau sudah dianggap sebagai sesuatu yang halal. Kalau kita saja melakukan dosa, kita masih tahu ini dosa tapi kita remehkan, sudah menjadi dosa besar. Apalagi orang yang menghalalkan dosa itu sendiri, pasti lebih besar lagi. Ya, dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu
Ucapan penting dari Ibnu Abbas, dosa kecil bisa menjadi dosa besar jika dilakukan secara terus-menerus, apalagi jika orang tersebut dia remehkan dosa-dosa kecil itu. Makanya saya nukilkan sebagai faedah terakhir ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin." Subhanallah, kata-kata indah sekali kata-kata ini. Kata Ibnu Mas'ud, seorang mukmin hendaknya dia melihat dosa-dosanya seperti dia sedang duduk di bawah gunung. Ya. Maksudnya kalau kita lihat dosa, coba kita renungkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita anggap itu dosa seperti apa coba? Apakah kita anggap cuma perbuatan yang telah lewat atau beban yang akan kita pertanggungjawabkan nanti? Kata Ibnu Mas'ud, seorang mukmin sejati dia melihat dosa-dosanya seperti dia duduk di atas atau di bawah gunung. Seakan-akan gunung akan menimpanya. Ya, seakan-akan gunung akan menimpanya. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, ya khaufu an yaqa alaihi dzalikal jabal. Dia takut jangan sampai gunung itu menimpa dirinya. Wa innal fajira yara dzunubahu kazubabin marra ala anfihi. Sedangkan seorang fajir, seorang pelaku maksiat, dia melihat dosa-dosanya seperti lalat yang singgah di hidungnya kemudian dia usir. Subhanallah. Orang fajir, pelaku maksiat, dia lihat dosanya seperti lalat sehingga dia pergi sana, sudah. Dia tidak butuh lagi untuk taubat, dia tidak butuh untuk istighfar, dia tidak menyesal dosa-dosanya. Itu tanda-tanda kefajiran. Kita sudah menjadi seorang penjahat, seorang pelaku maksiat yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menganggap dosa-dosa kecil tersebut atau dosa-dosa yang lain. Ya, mungkin ini saya bahas kita pada kesempatan kali ini. Jadi inti dari kita membahas tentang kitab Al-Kabair, malah kita ingatkan bahwasanya dengan mengenal Al-Kabair, ya kita bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Karena dengan menjauhi dosa-dosa besar, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya, dengan menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kita akan otomatis diampuni oleh Allah. Kemudian dengan menjauhi dosa-dosa besar, kita akan masuk surga. Apa maksud masuk surga? Maksudnya masuk surga secara langsung, ya. Kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, kemungkinan kita masuk surga secara langsung sangat besar. Tapi kalau kita masih melakukan dosa-dosa besar kemudian kita meninggal, kemungkinan kita untuk masuk surga secara langsung sulit. Karena dosa besar itu adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni, kita bisa masuk surga secara langsung. Tapi kalau Allah tidak menghendaki mengampuni kita, mungkin kita akan disiksa dulu di neraka sesuai dengan kadar dosa yang kita pernah lakukan. Kemudian setelah itu baru kita dimasukkan ke dalam surga kalau kita sudah bersih dari dosa-dosa kita. Ya, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.